udah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun konten tapi belum juga sukses, belum mencapai yang namanya monetisasi, belum bisa menghasilkan uang dari konten yang dibuat, kira-kira apa sih kesalahannya? Nah, di video kali ini aku bakalan nge-share satu kesalahan. Ini sebenarnya paling dasar banget tapi banyak yang gak sadar. Para konten creator pemula yang mereka itu kayak nyaris selalu dilakukan gitu ya, setiap kali mereka melihat konten orang lain. Ingat ya, konteksnya ini mereka melihat konten orang lain. Nah, kesalahan apa itu? Jadi gini guys ya, biasa kan teman-teman kalau mau jadi content creator atau ya siapapun kalian lah gitu yang mau mulai gitu kan, ketika kalian udah menentukan niche misalnya, kondisinya udah menentukan niche gitu kan, contoh niche-nya ya katakanlah kayak aku gini gitu ya, kasih edukasi dan sebagainya gitu. Nah, kalian udah milih nih niche-nya tapi kalian belum bikin kontennya. Nah, terus kalian tuh harus cari referensi guys, jangan asal langsung bikin kontennya, cari referensinya dulu ya. Kan di sosial media, entah itu di YouTube, di Facebook ataupun di TikTok ya, meskipun TikTok sama YouTube ini basisnya bukan sosmed sih ya, pokoknya di setiap platform konten pasti ada tombol pencarian kan di situ. Nah, kalau kalian mau konten seputar seperti aku ini ya, kiat-kiat jadi content creator dan sebagainya misalnya, di kata kuncinya itu tulis ya, cari gitu maksudnya tentang konten yang demikian. Nah, terus kalau udah dicari nanti kan akan muncul tuh ya luarannya atau hasilnya gitu, konten-konten apa aja yang direkomendasikan oleh platform yang bersangkutan yang bisa kamu tonton ya. Nah, kamu pilih tuh beberapa video yang menurut kamu ya bisa lah kamu simak gitu kontennya. Nah, kemudian katakanlah kamu udah pilih 4 ya, 4 konten ya dari hasil pencarian itu. Udah kamu pilih, udah kamu seleksi gitu kan. Nah, kamu tonton nih 4 konten yang bersangkutan ini nih, ditonton. Nah, tapi, nah ini jangan sampai kalian gagal paham ya. Jangan cuma nonton atau jangan cuma nyimak. Jangan posisikan diri kamu itu sebagai konsumen. Jangan posisikan diri kamu sebagai penonton semata. Tapi posisikan diri kamu sebagai seorang penganalisa. Ya. Apa tujuan kamu mencari referensi gitu? Ya pastinya untuk belajar, ya kan? Nah, cara belajarnya seperti apa? Bukan hanya dengan sekadar menonton dan menyimak, tapi kamu harus perhatikan ya, kamu amati. Hook yang digunakan itu apa ya sama si creator yang bersangkutan, CTA yang mereka gunakan apa ya, kemudian cara mereka berinteraksi dengan audiensnya seperti apa ya, kemudian cara mereka mengolah skrip kontennya mungkin seperti apa, atau cara mereka memperlihatkan visual dalam kontennya itu seperti apa, diamati guys ya. Termasuk juga kayak cara dia membangun komunitasnya itu juga harus dipelajari. Jadi kita serap ilmunya gitu loh ya. Sekali lagi, jangan posisikan diri kamu sebagai konsumen dari konten itu, tapi posisikan sebagai seorang yang sedang melakukan observasi atau menganalisa, seperti itu. Oke? Paham ya sampai sini ya? Nah, ilmu ini nih atau pengetahuan ini tuh kayak banyak banget ya creator-creator yang nggak tahu ya, apalagi para pemula gitu. Maksudnya kayak mereka nggak tahu karena mungkin nggak bisa menganalisa mungkin ya. Tapi kalau misalnya mereka punya jiwa-jiwa penganalisa, ya pengobservasi, pasti mereka dengan apa ya, tanpa sadar akan melakukan analisa yang seperti itu. Ya, dan cuman bagi orang-orang yang kayak masih awam banget dalam dunia konten, ya kemungkinan nonton aja gitu. Kayak, gue pengen bikin konten kayak gini tanpa menganalisa, terus langsung bikin aja, tahu-tahu viewsnya jelek ya, nggak sesuai harapan gitu, jauh banget dari referensi dia yang misalnya dapat views bisa jutaan kayak gitu, dan engagementnya juga tinggi misalnya ya. Nah, nanti next time kalau kalian kayak bikin konten gitu, terus bingung nih mau kayak gimana lagi kontennya, atau misalnya buat para pemula yang masih bingung juga nih kayak bagusnya hooknya gimana, CTA-nya gimana, ya interaksinya kayak gimana dan sebagainya, carilah referensi, kemudian amati referensi itu. Jangan langsung bikin-bikin doang tanpa punya pengetahuan. Oke? Ya udah kalau gitu sekian ya untuk video kali ini pendek banget ya sharing dari aku, karena ya udah sih, maksudnya kayak ini penting tapi penyampaiannya nggak perlu panjang-panjang gitu ya kayak biasanya. So, kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa esok hari insyaallah. Kira-kira teman-teman mau aku bahas putar apa lagi? Komen aja ya. Insyaallah bakalan aku jawab requestnya. Bye bye.